Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jemaah YouTuber semuanya yang berbahagia, hari ini akan saya sampaikan skenario hidup. Skenario hidup ini menarik sekali ya. Maka dengarkanlah sampai selesai ya. Ini menarik. Semoga bermanfaat dan barokah hidup kita. Hidup ini sudah dibuat oleh Allah. Dalam sebuah skenario hidup, Allah Subhanahu wa taala membebaskan memilih jalan hidup yang mana terserah. Jalan hidup orang sendiri-sendiri untuk mendapatkan jodoh, untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan kekayaan berupa ilmu atau kaya ilmu, berupa kekayaan harta atau miliarder, miliuner, triliuner ya, kekayaan berupa amal jasa kepada sesama manusia agar dikenang hidupnya. Semua jalan hidup ada resikonya dan balasannya. Jamaah YouTuber semuanya ya, tak ada di dunia ini yang tidak dibalas. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada manusia lewat ilmu pengetahuan yang orang kenal disebut agama. Dan hukum itu ada yang menyebutnya hukum karma. Itu menurut agama Hindu. Kalau ada juga yang menyebutnya sunatullah atau yang beragama Islam. Terserah orang menyebutnya ya, diserahkan masing-masing orang. Yang jelas semua perbuatan manusia akan dibalas. Maka manusia di dunia akan berbuat apa saja perlu dan harus tanya kepada yang ahli agama. Agama Islam harus dikuasai agar kita tahu bagaimana baiknya berbuat di dunia untuk kehidupan di akhirat. Jamaah YouTuber semuanya, agar resiko dan akibat dalam perbuatannya menghasilkan kebahagiaan, tidak kesengsaraan. Karena dia tahu bagaimana baiknya dia berbuat untuk yang akan datang balasannya. Jadi semua perbuatan di dunia akan dibalas oleh orang lain dengan lebih dari perbuatan kita atau sama. Itu kalau pembalasan di dunia. Ya, pembalasan di dunia bisa dibalas oleh manusia dengan hukum manusia. Kalau dibalas di kelak kemudian hari atau kuburan, alam kubur dan akhirat, sesuai yang dilakukan oleh manusia. Kalau manusia itu berbuat baik akan dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau buruk atau jahat perbuatannya akan dibalas buruk atau jahat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia lakukan. Mengapa lebih dari perbuatan yang dia lakukan di dunia? Karena Allah sudah memberitahukan resiko yang dilakukan oleh manusia dengan balasan-balasan yang akan diterima di alam kubur dan alam akhirat. Karena manusia ini lupa dan lalai, maka dia kalau tidak bertobat, maka Allah akan membalasnya dengan perbuatan yang dia lakukan di dunia dengan berlipat ganda. Karena Allah telah memberitahukan bagaimana resikonya perbuatan yang dia lakukan. Syaratnya kalau ingin perbuatan baiknya itu dibalas oleh Allah, maka syaratnya beriman. Kalau balasan mau diterima di alam kubur dan di alam akhirat. Beriman kepada Tuhan pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar Tuhan, tidak Tuhan gawi-gawian. Iman itu percaya kepada sesuatu itu atau Tuhan, dan sesuatu itu akan menolong, memberi apa saja, memberi balasan kelak, memberi perlindungan kepada dia, perlindungan dari penderitaan
kesengsaraan, kemiskinan, agar tidak miskin, tidak sengsara, maka akan berdoa kepada yang diimanin itu atau yang dipercaya. Kalau yang diimani keliru, maka jadinya manusia tetap saja keliru dalam segala hal. Diberitahu yang diimani dengan kitab suci yang dipercaya, ternyata kitab sucinya buatan manusia, tidak dari Tuhan yang Maha Esa. Maka kalau keliru memilih yang diimani, jadilah dia sengsara di alam kubur dan alam akhirat. Itulah skenario hidup yang ada, bahwa jalan hidup orang tidak sama karena berbeda orang tua, berbeda pendidikan orang tua juga berbeda, bisa mempengaruhi pemikiran anak, berbeda semuanya, berbeda tempat tinggal, dengan mempengaruhi cara hidup, perbuatan yang dicontohkan dari masyarakat sekitar, juga perkataan yang dicontoh dari masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Semua itu adalah berpengaruh kepada hidupnya. Cara pandang pemikiran berbeda, membuat konsep berpikir berbeda, mempengaruhi orang sekitar yang mengikuti, sekolah yang berbeda, dan semua yang membuat berbeda jalan hidup kita semuanya. Maka jalan hidup semuanya itu dipengaruhi orang tua, keluarga, teman hidup, teman sekitar, teman di masyarakat, teman di sekolah, saudara, dan bahan-bahan bacaan, dan juga apa yang dia lihat di berbagai media. Jamaah YouTuber semuanya ya. Maka hal yang penting, jangan membuat skenario sendiri, membuat penyakit baru dengan penelitian, kemudian penyakit itu disebarkan agar rusak manusia, agar kaya sendiri dengan penyakit itu, karena dia bisa membuat anti penyakit atau antivirus. Kalau itu dilakukan atau di skenario, maka itu keluar dari jalan Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Kalau itu dilakukan, nanti balasannya akan diterima, kalau tidak di dunia, ya di akhirat. Karena membuat penyakit baru atau virus baru dengan penelitian yang dipunyai dalam laboratorium, kemudian tujuannya merusak kehidupan manusia, sakit ekonomi, lesu, rusak karena kebijakan pemerintah. Sebab penyakit baru itu semua ketakutan dan lain-lain. Maka itu adalah dolim. Sebenarnya dia menganiaya diri sendiri, karena kalau yang membuat itu digitukan oleh orang lain atau yang membuat, ya tidak mau. Manusia itu sama, tidak ingin sakit, malah membuat penyakit agar manusia lain sakit. Sama-sama manusianya, jangan begitu. Itulah dolim. Niatnya kaya ingin menyakiti orang lain, sebenarnya dia menyakiti diri sendiri. Jamaah YouTuber semuanya, janganlah menskenario untuk kaya sendiri, untuk hidup makmur sendiri dengan kelompoknya sendiri, serta jangan dolim dengan mengadakan penyebaran penyakit, virus, dan penyebaran hal-hal yang jelek, tontonan yang buruk, agar manusia yang lain atau yang tidak disukai rusak, hancur, dan sebagainya. Itu manusia namanya dolim, menskenario semuanya itu. Tentang skenario hidup dalam Islam akan disebutkan dalam Al-Quran. Ini hanya beberapa saja yang akan saya sebutkan. Yang pertama, tentang balasan. Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Perbuatan sekecil apapun, sekecil darah, baik akan dibalas dengan baik, buruk atau jahat akan dibalas dengan buruk. Al-Quran surat Al-Isra ayat 7. Jika kalian berbuat baik, maka berarti kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Dan jika kalian berbuat jahat, maka untuk diri kalian sendiri juga. Kemudian yang kedua, dolim, masuk neraka. Di hadis riwayat Ahmad, siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka. Karena apa? Menipu itu adalah perbuatan dolim.
Al-Quran surah Asy-Syura ayat 42 yang artinya sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat dolim kepada sesama manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapatkan siksa yang pedih. Siksa pedih itu di mana? Di neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah ialah pemimpin yang adil. Orang yang paling dibenci Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah pemimpin yang dolim. Atau riwayat Muslim, siapa saja yang menipu kami bukanlah termasuk golongan kami. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad, kedoliman akan berubah menjadi kegelapan pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ahmad, pemimpin mana saja yang dimintai mengurus rakyat sementara dia menipu rakyatnya, maka kelak dia dimasukkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad, siapa saja yang telah Allah jadikan pemimpin lalu dia jadikan siapa saja yang telah Allah jadikan pemimpin lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, maka surga Allah haram atas dirinya. Kemudian dalam Al-Quran surat Hud ayat 102, negeri banyak sekali diadab oleh Allah karena banyak orang-orang yang ada di dalamnya berbuat dolim. Maka skenario Allah itu adalah ingin hidup kita itu sehat, baik, dan semuanya di dalam kitab-kitab Nabi yang benar, Rasul yang benar. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu benar-benar Nabi dan semuanya sudah terbukti. Al-Quran atau kitab sucinya juga sudah terbukti. Mana mungkin Allah akan menipu manusia yang dibuat? Mana mungkin? Maka skenario Allah adalah semuanya ingin hidup bahagia dunia akhirat. Ya menurut Allah Subhanahu wa taala mencontoh nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Janganlah menskenario membuat manusia itu rusak, berbuat dolim, ingin kaya sendiri, ingin kaya kelompoknya sendiri, ingin bahagia sendiri. Tetapi janganlah begitu. Kita harus berbuat baik, berbuat yang lebih baik, bermanfaat bagi masyarakat. Semuanya kaya, semuanya baik, semuanya makmur, maka mensejahterakan rakyat bagi pemimpin itu adalah wajib dan akan dibalas oleh Allah dengan baik. Maka janganlah menipu rakyat kalau jadi pemimpin, ya, dan menskenario yang buruk kepada rakyat. Jadi kita harus berbuat baik sesama manusia, terutama pemimpin harus baik. Semoga bangsa Indonesia pemimpinnya baik dan menjadi orang yang sadar bahwa hal-hal yang demikian itu harus diatasi dengan baik dan bijaksana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.